Terima kasih sudah diingatkan. Oke, baik. Yang pertama adalah definisi dan pengertian. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi kelenjar tiroid kita itu tepatnya itu ada di sini, di bagian leher ini. Dia kalau di laki-laki itu kalau laki-laki kan dia punya apa namanya? Apa sih namanya kalau di laki-laki itu? Jakun. Nah, di jakun itu dia itu ada di bawahnya jakun. Tapi kalau iya, betul. Ada di jakun itu, tapi bukan di jakunnya ya, tapi di bawahnya jakun. Nah, dia bentuknya itu seperti kupu-kupu. Seperti ini, kalau diperbesar. Ini adalah kelenjar tiroid kita. Nah, hipotiroid itu keadaan klinis yang diakibatkan adanya penurunan produksi dan sekresi dari tiroid. Sedangkan kalau hipertiroid, keadaan yang ditandai kelebihan sekresi hormon tiroid. Ini ya, berada di bawah Adam's apple atau jakun. Nah, fungsi dari kelenjar tiroid ini sendiri, dia untuk memproduksi yang namanya thyroid stimulating hormone atau TSH. TSH ini terbagi menjadi dua yang dia produksi. Yang pertama ada yang namanya T4, kemudian yang kedua namanya T3. T4 ini atau tiroksin, dia diproduksi lebih banyak dibandingkan triiodothyronin atau T3. Gitu. Jadi ini produksinya itu lebih banyak dibandingkan T3. Oke. Nah, lalu apa sih sebenarnya pengaruh dari fisiologi hormon tiroid itu? Banyak. Oleh karena itu, kenapa orang dengan hipertiroid maupun hipotiroid itu dia terganggu metabolismenya, karena dia mempengaruhi semua metabolisme dari tubuh kita, dari jantung, dari jaringan adiposa ini, lemak, dari otot, tulang, saraf, usus, protein pun gitu, dia mempengaruhi ini metabolismenya. Seperti misalnya di jaringan adiposa, kalau kita produksi tiroidnya itu normal ya, dia berpengaruh untuk merangsang lipolisis atau pemecahan lemak. Sehingga kenapa pada orang hipertiroid ketika tiroidnya berlebih, dia lipolisisnya terjadi lebih banyak atau lebih besar ya kejadian lipolisisnya, sehingga cenderung pada orang hipertiroid ini akan mengalami penurunan berat badan. Sebaliknya, kalau misalnya orang hipotiroid, dia itu kan tiroidnya lebih sedikit, sehingga lipolisis yang terjadi pada tubuhnya ini akan terjadi lebih kecil atau lebih sedikit. Seperti itu. Jadi dia cenderung akan ada peningkatan berat badan. Itu. Kemudian seperti lagi apa ya? Nah ini usus. Dari di usus itu melalui tiroid, dia kalau normal dia akan meningkatkan laju serapan dari karbohidrat. Sedangkan kalau misalnya dia kurang tiroidnya itu, dia laju serapan karbohidrat ini itu akan semakin rendah. Sehingga meskipun dia ada peningkatan berat badan, tapi dia akan cenderung lemes karena serapan karbohidratnya itu sedikit. Jadi sel-sel kita itu nggak dapat karbohidrat kayak gitu. Dan yang lainnya ya, ini bisa dibaca sendiri. Oke, ini meningkatkan laju metabolik terutama. Oke, jadi seperti ini. Sistemnya tiroid itu asalnya dari mana sih gitu? Apakah langsung diproduksi oleh yang kelenjar kita itu gitu? Jadi awalnya hipotalamus di otak kita dia itu mengirimkan semacam suatu respon ya, respon kepada ini pituitary gland atau kelenjar pituitary. Jadi namanya pituitary, kelenjar pituitary gitu. Nah, kelenjar ini itu dia mendapatkan hormon namanya thyroid releasing hormone. Jadi hormon ini adalah yang memicu kelenjar pituitary ini untuk mengeluarkan tiroid, TRH. Nah, selanjutnya kelenjar pituitary ini akan
merilis atau melepaskan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini dia keluar dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar pituitari ini dia itu menyuruh kelenjar tiroid keluarkan TSH kayak gitu. Nah, setelah TSH ini dia keluar, dia akan menstimulasi yang namanya enzim di dalam tubuh peroksidase tiroid ini untuk mengaktifkan ini penggunaan iodin dan tirosin untuk menghasilkan T4 dan T3 gitu. Jadi TSH ini dia menyuruh hey enzim, aktifkan iodin atau iodium dan tirosin dalam tubuh kamu untuk menghasilkan T4 sama T3. Udah nih jadi keluar jepret gitu. Nah, 93% itu yang keluar adalah T4, sedangkan 7%-nya adalah T3. Oke. Nah, dari 93% T4 ini, 60% dari T4 ini dia terkonversi menjadi T4 di dalam liver. Dia nggak aktif gitu. Jadi T4 yang tidak digunakan itu akan dikonversi menjadi T3, kemudian disimpan di dalam hati dan sifatnya tidak aktif kayak gitu. Nah, oke. Nah, T4 yang tersisa ini akan terkonversi menjadi T3 di jaringan periferal. Jadi sebenarnya antara T4 dan T3 ini dia adalah hormon yang lebih aktif dibandingkan T4. Oleh karena itu, kenapa T4 ini sebagian besar dia itu diubah menjadi T3 gitu. Supaya T3 ini bisa digunakan gitu. Nah, kemudian 20%-nya itu terkonversi menjadi T3 yang aktif di jaringan gastrointestinal. Kemudian T3 yang lainnya ini 20% lainnya ini juga diubah menjadi T3. Jadi pokoknya T4 ini itu akan diubah menjadi T3 kayak gitu. Nih ya, T3 itu dia lebih aktif hormonnya, untuk metaboliknya itu nilainya 3 kali lebih aktif. Kemudian T4 itu merupakan prekursor. Jadi sebenarnya yang berperan penting dalam metabolisme atau fungsi-fungsi tiroid itu adalah T3. T4 ini digunakan untuk apa? Apakah dia nggak berguna, Bu? Nah, dia berguna. Dia sebagai prekursor atau prohormon, jadi dia yang akan dipecah untuk membentuk T3. Kalau gitu kenapa nggak T3-nya, Bu, yang diproduksi lebih banyak? Ya, itu. Jadi itu memang sudah jalurnya untuk memproduksi T4 itu lebih banyak dibandingkan T3. Gitu. Nah, produksi T4 ini sebanyak 100 sampai 125 mg dan waktu paruh dari T4 itu 7 sampai 10 hari. Kalau sudah waktunya melebihi ini, biasanya dia akan diubah menjadi T3 di jaringan perifer. Nah, selain TSH itu dia memproduksi yang namanya T3 dan T4, TSH itu juga memproduksi yang namanya kalsitonin. Kalau kita lihat dari kata-katanya ya, kalsitonin, kalsium kan ini. Artinya kalsitonin ini berfungsi untuk membantu regulasi jumlah kalsium dalam hormon supaya dia tidak berlebih maupun tidak kekurangan. Oke, itu ya definisi awal dari hiper dan hipotiroid. Jadi kita harus tahu dulu nih gimana itunya. Secara normalnya ya. Sekarang kita masuk ke etiologi dan patofisiologi. Oke. Etiologi yang pertama adalah penyebab dari hipotiroid itu. Jadi hipotiroid itu ada 2 penyebab. Yang pertama adalah dari primer, yang kedua sekunder. Nah, yang primer itu dia adanya kegagalan pada kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid itu gagal memproduksi tiroid secara normal. Ini banyak faktor sih. Nanti akan dijelaskan. Nah,
Jadi ini itu kayak apa ya? Kelenjar tiroidnya itu lemah gitu loh. Jadi dia itu biasanya mungkin bawaan. Kemudian dia mungkin saat dijanin perkembangan dari kelenjar tiroid ini kurang sehingga dia produksi untuk memproduksi tiroid ini kurang daripada yang normal. Nah, kalau penyebab yang sekunder itu kegagalan hipotalamus atau hipofisis anterior dan defisiensi yodium dalam diet. Nah, salah satunya kalau kita di sini di gizi ya, kita harus melihat di bagian intake-nya ini, defisiensi yodium. Jadi penyebab hipotiroid salah satunya kalau dari gizi adalah kurangnya konsumsi yodium dalam dietnya, sehingga dia menurun produksinya dan sekresinya. Ingat ya, tadi TSH meminta tiroksin peroksidase untuk mengaktifkan iodin, ya, yang di sini. Nih, untuk mengaktifkan iodin. Jadi kalau iodinnya itu kurang, ya dia nggak bisa menghasilkan T3 dan T4. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, etiologi dari hipertiroid. Penyebab yang pertama primer, secara primer itu adanya suatu penyakit namanya Graves disease. Udah, ada itu enggak? Oh, entar dibikin. Maaf ya. Terus hipertiroid ini jadi disease bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi secara primer itu ada kondisi abnormal pada TSI atau thyroid stimulating immunoglobulin. Jadi Graves disease ini itu dia apa ya, semacam suatu penyakit imunoglobulin, penyakit imun. Jadi imun tubuh kita itu kayak salah mengenali apa namanya, kelenjar tiroid ini kayak sebagai suatu hal yang berbahaya gitu ya. Sehingga bukan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan gimana ininya. Pokoknya kalau secara primer itu dia itu adanya penyakit Graves disease. Kemudian secara sekunder dia kelebihan sekresi hipotalamus atau adanya hipersekresi tumor tiroid. Jadi adanya tumor pada tiroid itu juga bisa menyebabkan meningkatnya sekresi dari tiroid atau produksi tiroid yang berlebih. Oke, secara normal, dalam kondisi normal, TSH kan merangsang kelenjar tiroid nih. Kemudian dia memproduksi yang namanya hormon T4 sama T3. Nah, perannya dalam metabolisme dan hampir pada semua organ. Ini kita ngomong normalnya dulu ya. Ada yang namanya itu keseimbangan di sini. Jadi, bila produksi dari T4 dan T3 ini meningkat, maka produksi TSH menurun. Ya, TSH ini adalah yang menyuruh. Saya ulangi. Jadi, TSH itu kan dia yang menyuruh enzim peroksidase tadi ya, tiroid peroksidase ini untuk memproduksi T4 dan T3 gitu ya. Nah, ketika T4 dan T3 itu sudah cukup dalam tubuh kita, maka reaksi TSH yang normal itu dia turun. Hormon TSH ini turun. Jadi biar nggak usah banyak-banyak gitu loh produksinya, supaya seimbang. Tetapi kalau misalnya T4 sama T3 ini dia itu dalam tubuh itu kurang gitu ya, maka TSH ini akan meningkat supaya kamu produksi lagi dong T4 sama T3, soalnya kurang nih tubuhnya, kayak gitu.
ya, itu secara normal. Nah, ini apa namanya jalurnya, jadi hipotalamus dia ada yang namanya thyroid releasing hormone, saya ulangi lagi yang tadi, ke kelenjar pituitari, kemudian kelenjar pituitari ini dari hormon TSH ini menghasilkan tiroid. Nah, di sini itu ada yang namanya positive feedback atau stimulation, dan di sini ada yang namanya negative feedback atau inhibition. Jadi ketika apa namanya tiroid ini itu dia oke. Oke, kayak tadi ya. Jadi ketika TSH-nya ini itu ketika T3 sama T4-nya itu dia kurang, maka TSH ini akan meningkat untuk memproduksi tiroid. Sedangkan kalau misalnya tadi ya T4 sama T3-nya itu berlebih, maka TSH-nya ini akan berkurang. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke satu-satu ya. Jadi pertama adalah penyakit hipotiroid. Jadi penyakit hipotiroid ini ada namanya itu, kalau tadi hipertiroid itu penyakitnya Graves disease. Kalau di hipotiroid ini adalah penyakit Hashimoto. Penyakit Hashimoto ini sama penyakit autoimun ya. Jadi penyebabnya itu bisa penyakit autoimun, pengobatan pada kelenjar tiroid, obat-obatan, kekurangan yodium. Nah, awal penyakitnya jadi adanya kompensasi penyakit dengan mempertahankan kadar hormon T3 gitu. Jadi hipotiroid itu kan dia kekurangan tiroid ya. Nah, kalau dia kekurangan tiroid yang diutamakan untuk produksinya adalah T3 dulu. Karena T3 adalah hormon yang aktif. Ya, jadi yang diutamakan tuh udah pokoknya kamu bikin T3 dulu aja. Nanti kalau misalnya ada sisa baru kamu bikin T4 kayak gitu ibaratnya. Sehingga produksi T4 kan menurun ya. Jadi 7% ini tercukupi, sedangkan T4 ini nggak sampai 93% yang terproduksi. Nah, akibatnya ketika ada produksi T4 yang menurun, maka sekresi TSH oleh kelenjar pituitari ini meningkat. Ingat ya, jadi ketika T4 ini menurun, TSH-nya kan meningkat ya. Nah, ini mekanisme timbal baliknya seperti itu, supaya seimbang. Gitu, jadi akibatnya biasanya kalau pada orang hipotiroid, TSH ini itu akan meningkat karena produksi T4-nya yang menurun. Jadi kalau ada hasil lab gitu ya, biasanya pada orang-orang hipotiroid ini TSH-nya itu akan meningkat daripada normalnya. Kayak gitu. Nah, triggernya itu apa? Jadi triggernya itu makasih. Iya. Enggak betul. Bang Iqbal ya. Kalau nggak nutup besok. Besoknya nggak apa-apa ya. Oh gitu. Iya. Nanti kan mereka bisa masuk besok-besoknya juga kan. Tujuannya disisain kan biar materi. Iya sih. Oke. Oke, jadi triggernya yang pertama itu ada adrenal dysfunction atau disfungsi pada adrenal, kemudian oksidatif stres, kemudian ada aging, menopause, sama pregnancy. Jadi pada orang-orang yang mempunyai trigger-trigger ini, ya dia itu biasanya mengalami hipotiroid. Pada orang yang aging ini bertambahnya usia ya, jadi kayak lansia-lansia gitu. Kejadian hipotiroid ini meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi kenapa pada orang-orang lansia yang dia mengalami menopause, rata-rata gejalanya itu sama seperti gejala yang dialami oleh orang yang mengalami hipotiroid. Gitu. Seperti kenaikan berat badan, kemudian rasa
rasa dingin, mudah merasa dingin padahal kondisinya panas, misalnya kayak gitu, dan yang lainnya. Nah, untuk yang pregnancy, ini berhubungan dengan komplikasi kehamilan. Jadi, orang dengan pregnancy yang punya hipotiroid itu resiko mengalami komplikasi kehamilan tuh tinggi, seperti prematur, preeklamsi, bahkan sampai keguguran, gitu. Oke, kalau gejalanya hipotiroid sendiri itu umumnya nggak terlihat ya, karena dia meniru gejala yang berkaitan dengan penuaan, kayak tadi yang saya sebutkan ya. Nah, ada yang namanya hipotiroid ringan dan nanti ada hipotiroid yang berat. Kalau hipotiroid yang ringan itu dia nggak punya tanda atau gejala. Jadi biasanya nggak kelihatan gitu. Kita menganggapnya bahwa oh ya udah itu karena menopause aja, oh itu karena penuaan aja kayak gitu. Tapi kita nggak tahu kalau kita nggak melakukan cek tiroid. Untuk yang hipotiroid berat itu biasanya akan terjadi penurunan metabolisme basal. Sehingga kalau adanya metabolisme basal ini menurun, biasanya berat badan akan meningkat. Ya. Kemudian dia nggak toleransi sama dingin. Jadi yang lain itu kepanasan, tapi dia kedinginan. Kemudian dia mudah lelah. Mudah lelah ini karena tadi ya daya serap karbohidrat di dalam usus itu dia menurun sehingga sel-sel itu dia nggak dapat energi, nggak dapat pasokan energi, jadinya dia mudah lelah. Kemudian ada bradikardia, kemudian refleks atau gerakan yang lambat, kewaspadaan yang turun, jadi suka meleng gitu. Kemudian bicara lambat, memorinya buruk, dan adanya goiter. Jadi goiter itu biasanya kalau kita bilang kayak gondok gitu ya. Oke, itu patofisiologi penyakit hipotiroid. Sekarang kita masuk ke penyakit hipertiroid. Kalau hipertiroid ini sama, dia berhubungan dengan autoimun, yaitu penyakit Graves, di mana antibodi itu menargetkan reseptor TSH pada sel tiroid atau penyebabnya yaitu stres. Jadi gini, ada nggak ya ini? Oke, nah jadi ini gimana Bu maksudnya? Jadi antibodi kita itu dia ikut menstimulasi sekresi dan pertumbuhan tiroid dengan cara yang sama seperti SH. Jadi imun kita itu dia mereplikasi, dia nyamar, ibaratnya nyamar bukan ya, meniru cara kerja TSH. TSH kan dia menghasilkan tiroid T4, T3 kan ya. Nah, antibodi ini ikut gitu. Jadi antibodi ini luar biasa, dia bisa meniru apapun ya, termasuk nanti ada autoimun kayak sel kanker dan yang lainnya gitu. Nah, antibodi ini meniru kerjanya si TSH sehingga dia akan apa ya, akan semakin meningkatkan produksi dari T4 dan T3. Ini. Akibatnya T4 sama T3 kan meningkat, maka terjadi hipertiroid. Kayak gitu. Karena adanya penyakit autoimun ini, ya. Tapi selain autoimun, penyebab lainnya yaitu stres juga, kayak gitu. Nah, gejalanya seperti apa? Biasanya gejalanya itu adalah kita sebutnya efek hipermetabolik. Jadi metabolisme tubuh yang berlebihan gitu. Seperti misalnya dia mudah gugup. Gugup itu lebih kayak apa ya? Kayak deg-degan, kayak mudah berkeringat, kayak gitu ya. Terus sering buang air besar, kemudian intoleransi terhadap panas. Jadi dia itu nggak bisa panas gitu karena metabolisme tubuhnya kan, kalau metabolisme salah satu hasilnya kan menghasilkan panas ya. Jadi tubuhnya itu merasa panas terus gitu. Jadi dia nggak toleransi terhadap panas. Kemudian ada penurunan berat badan karena metabolisme yang berlebihan. Kemudian ini jantungnya itu biasanya dia berdegup lebih kencang sehingga dia mudah berkeringat juga. Kemudian tremor, biasanya orang-orang dengan hipertiroid itu mudah tremor tangannya, bukan karena kelaparan ya, tapi itu karena efek hipermetabolik sama kelemahan otot. Jadi kelemahan otot ini nanti penyebabnya, akibatnya biasanya mereka tidak akan untuk olahraga gitu, biasanya mereka lemah ya. Gitu. Oke, ini simptom-simptom yang umum,
terjadi pada hipotiroid dan hipertiroid. Nanti teman-teman bisa membaca. Nah, mood swing ya. Mood swing ini juga biasanya terjadi pada orang hipotiroid. Mirip sama ini kan ya, orang-orang yang menopause, lansia kayak gitu. Kemudian ini rambut yang mudah rontok atau rambut yang kering yang kayak sapu kayak gitu. Oke. Oke, kemudian ini ada terapi pengobatan. Jadi ini kalau dari medical treatment-nya ya. Medical treatment dari hipotiroid itu dia biasanya menggunakan hormon tiroid eksogen gitu. Jadi orang-orang yang kekurangan tiroid itu biasanya akan mengkonsumsi obat tiroid yang dibuat dari luar, dari eksogen ya. Jadi tidak dihasilkan oleh tubuh sendiri. Gitu. Nah, kalau penyebabnya itu adalah kekurangan yodium, maka perlu adanya asupan makanan yodium yang memadai. Kemudian secara medical treatment itu harus dipantau untuk tanda gejalanya, apakah over treatment atau enggak. Takutnya kalau over treatment jatuhnya dia jadi hipertiroid kayak gitu. Kemudian pengobatan hipertiroid, kalau kelebihan gimana? Kalau kelebihan itu biasanya akan diberikan yodium radioaktif. Yodium radioaktif ini dia bisa dalam bentuk kapsul atau cairan, jadi dia itu akan menghancurkan kelenjar tiroid yang ada. Jadi karena adanya kembaran dari TSH ya, kembaran dari TSH yaitu antibodi, maka yodium radioaktif ini akan menghancurkan kembaran-kembaran itu. Kamu bukan, kamu palsu kayak gitu ibaratnya. Nah, kemudian obat anti tiroid. Jadi obat anti tiroid ini dia menghambat sintesis T4 sama T3. Jadi even kelenjarnya itu ada, ya, tapi dia nggak bisa memproduksi karena adanya obat anti tiroid ini. Yang ketiga melalui pembedahan, yaitu dengan mengangkat kelenjar tiroid yang terlalu banyak. Jadi tiroid kita itu bisa bertambah atau berkurang gitu ya. Jadi nggak paten, nggak kayak organ tubuh kita seperti apa namanya jantung, paru-paru. Kalau itu organ, tapi ini kelenjar. Jadi kelenjar itu akan menyesuaikan tumbuh kembangnya sesuai dengan kondisi tubuh kita, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke asuhan gizinya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya dulu? Oke. Ibu. Iya, silakan, Desi. Maaf kalau off kamera karena jaringan Desi nggak stabil. Terkait ini Bu, kan Desi pernah baca kalau hubungan lingkar kepala bayi berhubungan dengan konsumsi iodium pada ibu hamil kan Bu. Nah, kalau itu gimana Bu? Apakah hipertiroid juga bisa terjadi pada janin yang masih dalam kandungan seperti itu? Atau hipertiroidnya terjadi pada ibu yang mengandung? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Desi. Oke, jadi kenapa kok pada ibu hamil itu juga harus dipantau yodiumnya? Karena khawatirnya ibu hamil ini akan mengalami hipotiroid. Nah, hipotiroid ini kan karena salah satunya tadi defisiensi asupan yodium. Terutama ini saya nggak ada ya. Ya, jadi ada suatu desa di Ponorogo, kalau saya nggak salah, Ponorogo, Jawa Timur. Di desa itu dia kejadian untuk kejadian gondok, kejadian dwarfisme, kayak gagal tumbuhnya anak-anak gitu ya, itu tinggi. Jadi kayak hampir semua penduduk di sana itu mengalami kerdil kayak gitu. Karena ternyata memang di daerah sana itu dia tanahnya itu sedikit sekali yodiumnya. Nah, akibatnya karena ibu-ibu di sana yang makannya sayuran dari yang ditanam di sana, kemudian
sumber tanahnya itu ya sumber air tanahnya itu ya tanah di sana kayak gitu. Akhirnya kan defisi mereka asupan yodiumnya berkurang. Akibatnya ibu ini akan mengalami secara nggak langsung lama-kelamaan mengalami hipotiroid. Nah, hipotiroid ini dia akan mempengaruhi janin yang dikandungnya gitu. Jadi salah satu tadi ya penyebab hipotiroid selain kekurangan yodium itu kan penyakit Hashimoto. Jadi bukan itu penyakit autoimun ya. Jadi dia itu akan mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Kayak gitu. Jadi karena ibunya hipotiroid, maka dia akan mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Sehingga kenapa tadi Desi pernah membaca ya bahwa lingkar kepala anak yang baru lahir itu berhubungan dengan konsumsi yodium. Iya, karena memang dari situ. Jadi dari ibunya dulu yang secara dia nggak sadar mengalami hipotiroid, sehingga dia akan mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Kayak gitu. Itu sih, sehingga biasanya sih anaknya menjadi kepalanya lebih kecil, dan dia karena perkembangan otaknya atau kepalanya lebih kecil ini, dia akan mengalami kayak apa ya kerdil atau mungkin apa namanya gagal tumbuh otak gitu ya, jadi nggak begitu cerdas atau pintar kayak gitu ibaratnya. Itu semoga menjawab Desi. Gimana? Iya Bu, jadi Desi agak bingung dari sejak baca jurnal itu kan Bu, karena Ya. Desi pikir yang bermasalah itu di janinnya gitu. Jadi karena janinnya itu menerima banyak asupan iodin dari sang ibu, jadi kayak pertumbuhan di si janinnya jadi lebih besar gitu. Oh, oke. Ya nanti bisa lah kalau apa namanya si jurnal itu mungkin disampaikan ke saya kalau misalnya mau lebih mendalaminya lagi. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Sebentar ya, saya mau ngecas dulu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang mana ya? Yang ini kayaknya. Yang printer, Mbak. Printer itu punya. Printer. Oh, printer udah enggak. Ini kayaknya nggak ada yang pakai ini. Oh, ini nggak kepakai ini. Halim. Terima kasih. Oke, nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya masuk ke asuhan gizinya. Oke, jadi sebenarnya secara umum penderita hipotiroid sama hipertiroid ini tidak memerlukan intervensi khusus seperti diabetes mellitus ya. Jadi kalau diabetes mellitus itu bahkan sampai ya ususon gitu ya. Perkeni punya sendiri gitu diet untuk diabetes mellitus. Tapi beda ceritanya kalau hipotiroidnya itu disebabkan karena kurangnya asupan yodium. Artinya kita harus melihat asupan yodiumnya. Kita harus menambahkan yodiumnya itu. Oke, tetapi yang perlu kita perhatikan, karena orang-orang ini mengkonsumsi obat, baik itu obat anti tiroid maupun dia asupan yodium secara eksogen, jadi biasanya akan ada interaksi antara obat dan makanan. Nah, biasanya obat hipotiroid ini akan menurunkan penyerapan dari zat besi, kalsium, dan magnesium. Tapi kita lihat dulu obat hipotiroidnya seperti apa. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di rumah sakit ada yang atau misalnya saudaranya atau misalnya tetangganya dia mengkonsumsi obat hipotiroid, dilihat dulu obatnya jenisnya seperti apa dan interaksinya terhadap penyerapan zat gizi ini seperti apa. Karena tidak semua obat sih, tapi ini adalah umumnya gitu. Nah, sehingga nanti sebagai ahli gizi kalian bisa merekomendasikan bahwa oke, obat ini itu ternyata dia menurunkan zat besi loh. Efeknya nanti anemia kalau tidak ditambahkan suplementasi zat besi kayak gitu. Atau nanti efeknya dia akan mengalami resiko osteoporosis kalau nggak ditambahin kalsium kayak gitu. Nah,
konsumsinya biasanya suplementasi ini terpisah lebih dari 4 jam. Jadi konsumsinya misalnya jam 6 untuk obat gitu. Kemudian 4 jam berikutnya pukul berapa sih? 10 ya. 10 11 itu baru mengkonsumsi suplementasi gitu. Nah, kemudian biasanya adanya juga diet bebas gluten gitu. Jadi kalau diet bebas gluten ini untuk orang-orang yang hipotiroid, dia itu ternyata orang-orang yang diet dengan bebas gluten ini apa namanya, resiko untuk mengalami celiac disease. Jadi celiac disease itu yang berhubungan dengan GI tract dan fungsi tiroid ini, dia itu akan membaik. Jadi fungsi tiroid ini untuk memproduksi tiroidnya lagi itu lebih baik dibandingkan orang yang mungkin dia tidak melakukan diet bebas gluten gitu. Karena ada hubungannya antara fungsi GI tract kita dengan fungsi tiroid kita. Tapi ini saya baca di Krauss dan masih ada beberapa pro kontra sih. Tapi bisalah diterapkan kalau memang si klien atau pasien mau menerapkan ini. Aduh, ini kenapa? Oke, sedangkan obat hipertiroid kemungkinannya adalah menghambat aktivitas vitamin K. Ya, vitamin K ini sebenarnya vitamin K ini tidak apa ya, tidak begitu kita kekurangan lah ibaratnya. Nah, kemudian untuk prinsip diet hipertiroid ini bisa menggunakan TTP karena tadi ya orang hipertiroid itu dia mengalami hipermetabolik. Jadi perlu tinggi energi dan tinggi protein. Oke, jadi yang pertama dalam asuhan gizi kita kan assessment ya. Maaf Bang. Oke, dari antropometri dulu, ABCD ya. Antropometri kita perlu melihat tinggi badan, berat badan, IMT dan perubahan berat badan. Ini perubahan berat badannya baik ke hipo maupun hiper sama ya. Biasanya akan ada perubahannya. Secara biokimia kita harus profil endokrinnya. Jadi dari profil endokrinnya ini seperti apa TSH-nya, seperti apa T4-nya, T3-nya akan ada hasilnya itu. Biasanya pada hipotiroid akan ada peningkatan TSH. Tadi ya, ketika T4, T3-nya turun, maka TSH ini akan terus memproduksi diri supaya bisa memproduksi ini. Sehingga dia akan meningkat. Sedangkan kalau hipertiroid, TSH-nya biasanya turun, T3 dan T4-nya biasanya meningkat. Untuk secara klinis, biasanya ada keadaan umum, tanda vital seperti denyut nadi, kemudian nafas, dan yang lainnya, suhu tubuh juga gitu. Kemudian bisa dilihat dari sistem jantung, jadi biasanya ada EKG-nya, kalau jantungnya berdetak lebih cepat gitu ya, biasanya itu hipertiroid. Kemudian sistem pencernaan juga, saraf, mata, rambut, dan nafsu makan yang berubah kayak gitu. Biasanya orang-orang dengan hipertiroid itu dia nafsu makannya itu tinggi ya. Jadi dia mudah lapar karena dia mengalami hipermetabolik. Jadi mungkin kayak gini. Kalau kita sering lihat ini orang makannya banyak tapi tetap kurus gitu. Kita jadi bertanya, ini orang hipertiroid kayak gitu. Nah, atau mungkin sebaliknya, saya bernafas aja udah gemuk gitu. Apakah dia hipotiroid? Ya enggak, belum tentu ya. Gitu. Jadi harus ada cek profil endokrinnya dulu. Nggak bisa hanya dari gejala-gejalanya saja. Kemudian dietary dan asupan makan biasanya terkait asupan energi totalnya, kemudian asupan makanan dan minumannya, riwayat dietnya, terutama riwayat diet terkait tadi ya asupan yodium, kemudian dia tinggal di tempat yang yodiumnya rendah atau tidak kayak gitu. Kemudian obat-obatan, kepercayaan, aktivitas fisik.
Riwayat klien ini biasanya terkait umur, jenis kelamin, suku, dan yang lainnya. Kemudian informasi medis, ini biasanya kita ingin tahu apakah dalam satu keluarga itu ada juga yang memiliki hipertiroid atau hipotiroid gitu. Oke, ini adalah diagnosa-diagnosa gizi yang umumnya dia muncul untuk masalah hipotiroid dan hipertiroid. Jadi di hipotiroid ini biasanya kalau dari domain asupan itu ada kelebihan asupan energi karena biasanya di sini itu kan peningkatan berat badan ya. Nah, sehingga asupan energinya terlalu berlebih. Kemudian ini ada kuat yodiumnya. Secara klinis ini kelebihan berat badan obesitas. Secara perilaku pemilihan makanan yang kurang, aktivitas fisik yang kurang sehingga berat badannya meningkat kayak gitu. Nah, kalau untuk hipertiroid ini biasanya adanya peningkatan energi karena mengalami hipermetabolik tadi. Sehingga bisa juga muncul asupan oral yang tidak adekuat kayak gitu. Jadi ini adalah diagnosa domain-domainnya aja. Contohnya seperti ini. Nah, kalau hipotiroid misalnya ya, ini misalnya NC 3.4. Kenaikan berat badan yang tidak diharapkan berkaitan dengan penyakit hipotiroid dengan menurunnya metabolisme basal ditandai dengan kenaikan berat badan lebih dari 10% dalam 6 bulan atau IMT-nya 29,5. Ya. Kalau hipertiroid contohnya NC 3.2, penurunan berat badan yang tidak diharapkan berkaitan dengan hipertiroid dengan adanya peningkatan kebutuhan zat gizi. Ditandai dengan berat badan yang menurun, IMT-nya kurang. Gitu. Oke, intervensinya seperti apa? Jadi intervensinya yang pertama adalah mengendalikan kenaikan berat badan. Ini untuk hipotiroid ya. Jadi akan berbeda intervensi antara hipotiroid dan hipertiroid. Jadi kalau hipotiroid ini dia mengendalikan kenaikan berat badan akibat basal metabolic rate yang menjadi lambat. Gitu. Jadi gimana caranya supaya tidak ada kenaikan berat badan atau justru kita bisa menurunkannya. Kemudian memperbaiki ketidakseimbangan akibat asupan yang tidak cukup, terutama mungkin asupan terkait yodium ya. Gitu. Nah, syaratnya apa saja? Jadi energinya itu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tinggi badan sama berat badan. Bila kegemukan atau status gizinya gemuk, overweight atau obesitas, maka kalian jangan langsung mengkalikan berat badannya itu dengan berat badan ideal. Jadi misalnya overweight atau obesitas ya, berat badannya saat ini katakan 90. Kemudian berat badan idealnya sebenarnya 60. Kalian jangan mengkalikan kebutuhan energinya ini dengan berat badan yang 60. Dia akan langsung KO. Tapi kurangkanlah dari asupan energi. Jadi misalnya berat badannya itu menggunakan tetap 90 berat badan aktual ya 90. Nanti setiap harinya akan ada penurunan sekitar 300 sampai 500 kilokalori gitu. Ya, atau sesuaikan dengan kebiasaan dia makan aja. Atau bisa juga ada yang namanya body weight, adjusted body weight. Jadi adjusted body weight ini dia ada rumusnya. Ini saya tidak tampilkan di sini ya. Jadi rumusnya di situ itu kita bisa memperkirakan jadi nilainya nanti itu antara BBI sama BBA. Di tengah-tengah itu adalah adjusted body weight yang bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan energi. Itu adjusted body weight. Coba nanti saya carikan, semoga bisa saya share juga di Sibda. Untuk proteinnya ini kebutuhannya 1 gram umum aja 10 sampai 15% dari total energi, lemaknya 20 sampai 25, karbohidratnya 60 sampai 65. Oke, ini lemaknya tidak sampai 30 karena dikhawatirkan akan ada kenaikan berat badan. Ya, gitu. Kemudian pemberian vitamin mineral sesuai bisa dalam bentuk suplementasi, bisa dalam bentuk yang makanannya,
dan yodium juga diberikan sesuai dengan anjuran. Jadi berdasarkan kalau kita mungkin menggunakan angka kecukupan gizi ya tahun 2019, di situ bisa pakai yodiumnya berapa miligram gitu. Nah, yang harus di notice atau dijadikan perhatian di hipotiroid ini, asupan yodiumnya harus cukup. Jangan sampai kurang. Kemudian dalam menu, jadi ketika kalian nanti menyusun menu makanan-makanan itu, hindari bahan makanan mentah yang sumber goitrogen. Jadi goitrogen itu adalah zat dalam bahan makanan yang dia itu bisa menghambat penyerapan yodium. Gitu. Jadi even kalian memberikan yodium yang banyak gitu ya, tapi ternyata ada konsumsi bahan makanan yang mengandung goitrogen, maka yodium itu akan terbuang, tidak akan terserap. Nah, bahan makanannya apa saja? Ada kol, kembang kol, asparagus, brokoli, daun selada, kacang polong, selada air, dan singkong. Gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, goitrogen ini itu bisa diinaktifkan bila dia bahan makanannya itu dimasak dalam kondisi matang, gitu. Nah, jadi seperti kalian, saya mau pakai brokoli Bu, gitu, karena memang misalnya dia tinggi vitamin mineral gitu ya. Nah, boleh, tapi harus dalam kondisi matang. Kayak gitu. Kadang kan daun selada, kol, itu kan selada air itu untuk lalapan kan ya, dalam bentuk mentah kan ya. Jadi untuk kasus hipotiroid dihindari dulu gitu. Oke. Kemudian intervensi hipertiroid. Tujuannya adalah mencapai berat badan atau status gizi yang normal. Kalau tadi kita ingin menurunkan, kalau yang ini kita ingin meningkatkan. Gitu. Kemudian tujuan yang kedua bisa memperbaiki keseimbangan nitrogen yang negatif dan mengganti cairan yang hilang akibat diare. Jadi biasanya orang-orang dengan hipertiroid ini sehari itu bisa 2-3 kali ya kalau ke kamar mandi gitu. Bahkan 3-4 kali pernah ada. Bisa diare bisa enggak gitu, tergantung sama kondisinya dia saat itu. Biasanya kalau kondisinya melemah atau ketika sedang stres, dia akan diare langsung. Padahal dia nggak makan sesuatu yang bisa bikin diare kayak kita orang normal ya. Tapi dia stres aja bisa langsung diare gitu. Kasihan ya. Oke, syaratnya itu TETP tadi dietnya, energi diberikan tinggi, sejumlah bisa 40 kilokalori, protein juga 1 sampai 1,75, lemaknya 20 sampai 25%, karbohidratnya nanti dari sisanya. Jadi protein segini itu nanti berapa persen, terus ditambah nanti lemak katakan 25%, nanti sisanya adalah karbohidrat. Nah, untuk penyerapan yang lebih cepat, memang dianjurkan vitamin ini diberikan dalam bentuk suplemen. Tapi tidak masalah kalau misalnya teman-teman nanti membuat menu di situ jenis buah dan sayurnya bisa memenuhi vitamin mineral yang tinggi. Gitu. Ini supaya lebih cepat serap aja. Kemudian mineral yang diperhatikan itu adalah kalsium dan fosfor. Gitu. Nah, ini sama seperti hipertiroid, ya. Kalau ini itu menghindari juga sumber goitrogen karena ternyata kalau tadi itu menghambat yodium, serapan yodium, kalau ini makanan sumber goitrogen itu dia ketika konsumsinya itu bersamaan dengan obat anti tiroid, maka dia akan meningkatkan efek samping dari obat. Jadi dampaknya lebih buruk ya kalau tadi itu menghambat penyerapan yodium, jadi yodiumnya sia-sia. Kalau ini efek sampingnya obat itu jadi lebih tinggi terjadinya karena konsumsi bahan mentah sumber goitrogen. Nah, untuk mengurangi efeknya, efek sampingnya itu, kalau tetap ingin menggunakan bahan makanan mentah sumber goitrogen, maka harus dilakukan pemasakan hingga matang. Gitu.
Jadi biasanya kan kalau, brokoli ya, kalian masaknya di-blanching aja atau misalnya ditumis ringan supaya lebih kriuk-kriuk gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak baik untuk orang dengan hipertiroid atau hipotiroid, gitu. Jadi harus dimasak sampai matang. Oke, untuk kebutuhan energinya, ini, kalian salah satunya bisa menggunakan rumus Mifflin, di sini sudah ada rumusnya ya. Nah, ini berat badannya adalah berat badan aktual ya, untuk hipotiroid sebenarnya tadi ya seperti yang saya sampaikan, dikurangin dengan, dikuranginnya itu adalah ketika sudah dapat energinya, gitu. Katakan energinya dapatnya 2.700. Oke, berarti ini untuk penurunan berat badan saya ingin mengurangi sekitar 300 sampai 400. Berarti dia satu hari kebutuhannya 2.300 gitu ya, untuk mengurangi. Nah, sedangkan untuk hipertiroid ya, hipertiroid ini, jadi tadi bisa pakai 40 kilokalori per kilogram berat badan, bisa juga menggunakan rumus ini. Jadi kalau rumus ini berat badan yang dipakai bisa pakai berat badan ideal untuk mencapai status gizi yang normal, gitu. Jadi ini adalah opsional sih. Jadi kalian bisa menggunakan rumus Mifflin ini, bisa menggunakan langsung 40 kilokalori per kilogram berat badan untuk yang hipotiroid. Oke, nah ini mungkin saya sampaikan lagi aja sih. Jadi kalau hipotiroid ini ya karena adanya kelebihan berat badan, maka butuh penurunan berat badan yang bertahap, menguranginya dari kebutuhan energi per harinya. Sedangkan kalau hipertiroid ini diasumsikan, misalnya kalian mau pakai rumus Mifflin, ya, tingkat stresnya itu antara 1,4 sampai 1,5. Ya, jadi rumus ini, oke Bu, saya mau pakai rumus Mifflin aja deh, saya nggak mau pakai 40 kilokalori. Oke, silakan. Nanti bisa ditambahkan energi 250 sampai 500 kilokalori. Ya, jadi ini fleksibel ya. Atau bisa menggunakan rumus cepat yaitu ini tadi. Gitu. Oke, monitoring dan evaluasinya, yaitu parameter spesifik yang memberikan gambaran perubahan terkait intervensi. Biasanya terkait konsumsi makanan, berapa persen yang dihabiskan, asupan gizinya, berapa jumlah makanan yang dikonsumsi ya, terus nanti ketahuan kan energinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, berat badannya ini perlu sangat amat dipantau, indeks massa tubuh untuk mengetahui adanya perubahan status gizi atau tidak, kadar hormonnya, jadi apakah ada perubahan kadar hormon, jadi TSH-nya apakah semakin membaik, T3 T4-nya apakah semakin membaik juga, pemeriksaan klinis, jadi seperti pemeriksaan tadi ya, denyut jantung, denyut nadi, nafas, terus EKG mungkin dilakukan EKG pada jantung untuk yang hipertiroid, terus seperti kondisi keringat dingin, apakah sering masih muncul pada hipertiroid, kayak gitu. Kemudian, nah, udah itu. Nanti kalian bisa membaca jika mau ya, atau ketika kalian ingin membuat pedoman, ingin membuat asuhan gizi terhadap hipo dan hipertiroid, kalian bisa membaca Kraus ini dan Mahans edisi 15. Udah pada punya atau belum? Kalau belum, saya nanti share di Sipda. Kalau sudah, saya nggak perlu share gitu maksudnya. Udah pada punya belum? Yang edisi 15? Oke, belum ya. Oke, nanti saya share di Sipda. Oke, ini edisi yang terbaru. Nanti di halaman 872 ini yang dia membahas terkait hipotiroid dan hipertiroid. Di situ nanti juga akan dijelaskan ada salah satunya yaitu diet bebas gluten. Kalau kalian penasaran, oke, yang sudah, alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Puhi mau nanya. Siapa ini? Terus ya, Bu. Oke, silakan. Jadi untuk makanan
makanan goitrogen tadi kan harus dimasak dengan dengan matang. Mm-mm. Terus ada buah-buahan juga. Nah, kalau untuk buah-buahan itu diolah juga atau gimana? Oke, kalau buah-buahan juga itu em, lebih baik memilih buah-buahan yang tidak mengandung sumber goitrogen. Jadi buah-buahan yang mengandung sumber goitrogen itu misalnya, bentar. Jarang ada sih. Kebanyakan kebanyakan yang bahan makan mengandung goitrogen itu adalah berasal dari sayur, brokoli, kembang kol, bayam, bukan bayam, lobak, bunga kol tadi. Kalau yang buah-buahan itu jarang, sehingga untuk asupan konsumsi vitamin mineralnya bisa didapatkan dari buah-buahan ini, gitu. Iya. Oke. Jadi buah-buahan itu jarang ada, mungkin belum ada penelitian secara langsung ya terhadap buah-buahan, tapi sejauh yang saya tahu buah-buahan ini, ini ada buah pir dan stroberi. Jadi untuk buah pir dan stroberi ini tidak dulu direkomendasikan oleh orang-orang yang mengalami hipotiroid maupun hipertiroid. Gitu. Sebenarnya dia bisa kalau mau dilakukan. Katakan buah pirnya itu dikaramelisasi terus di oven gitu misalnya. Terus mungkin stroberinya dijadikan selai kayak gitu ya. Itu bisa gitu. Jadi supaya dia bisa matang. Gitu. Gimana Tasya? Iya Bu, sudah karena saya juga lagi menderita hipertiroid. Jadi Oh ya? ternyata makanan yang selama ini saya makan, masih goitrogen, makanya hormonnya masih naik turun terus gitu Bu. Oh, oke. Wow, baru tahu. Apa hipo apa hiper tadi? Hiper Ibu. Hiper. Oke. Iya. Iya. Emang sebagian besar itu yang lebih terlihat itu pada orang-orang yang menderita hipertiroid dibandingkan hipotiroid. Karena kelihatan langsung gitu. Jadi efek hipermetabolismenya itu lebih terlihat dibandingkan orang-orang yang hipotiroid. Gitu sih. Kalau teman-teman pernah lihat drama Korea, judulnya apa sih itu? Saya lupa judulnya. Itu di situ tuh ada salah satunya itu pemeran utamanya itu dia yang gemuk banget, diet, nggak bisa turun-turun, tapi ternyata setelah dites kadar endokrin kadar endokrinnya itu dia ternyata mengalami hipotiroid. Akhirnya dia mengkonsumsi obat hipotiroid plus melakukan diet dan olahraga dan akhirnya dia bisa kurus kayak gitu. Jadi isu-isu hipotiroid itu bahkan muncul di drama Korea gitu loh. Gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk studi kasusnya sudah saya share di Sibda. Oh ya, jangan lupa absensi ya. Sudah saya share di Sibda, jangan lupa absensi. Nanti untuk pembagian di situ akan ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu, kalau saya nggak salah itu hipotiroid apa ya? Bentar. Oke. Nah, jadi yang kasus yang pertama ini adalah, ya silakan ya ditentukan sendiri ini diagnosanya apa. Jadi untuk kelompok genap sama nanti kelompok ganjil. Jadi ada 2 kasus, setiap kelompok genap 2468 itu akan mengerjakan kasus yang pertama ini. Kemudian nanti yang kelompok ganjil 1357, kalian 8 kelompok kan ya? Itu akan mengerjakan yang soal yang kedua. Gitu. Jadi kasus yang kedua. Terus nanti
kalian akan saling ya biasalah kayak kayak dietetik biasanya. Nanti silakan presentasi. Nanti saya pengennya sih sebenarnya presentasinya secara langsung ya, jadi tidak melalui Sibda supaya saya juga bisa komentar di sana juga. Nanti apa namanya, ada yang kelompok dia yang menanggapi sama yang kelompok presentasi, nanti akan saya yang mengacak. Jadi misalnya kelompok genap ini katakan, oke kelompok 2 silakan presentasi, nanti yang menanggapi kelompok 8 gitu. Terus nanti yang kelompok ganjil dikatakan ya kelompok 3 presentasi, nanti yang menanggapi kelompok 7 misalnya kayak gitu. Jadi nanti saya akan mengacak di sana. Jadi tidak semua nanti akan presentasi, tapi akan saling menanggapi. Akan ada diskusi di sana. Ya, untuk hari Senin. Nanti hari Senin silakan disampaikan ke saya. Kalian mau membuat akunnya sendiri atau nanti saya buatkan, silakan. Karena terserah kalian mau siap ready presentasi pukul berapa. Gitu ya. Oke, itu aja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Kalau sekiranya ada yang tidak jelas dari kasusnya atau kurang informasi, silakan hubungi saya. Nanti akan coba saya ini apa namanya baca lagi kalau misalnya ada yang kurang. Oke, kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan dietetik hari ini. Oh ya, dapat pesan dari Ibu Erni bahwa untuk kasus DM diperpanjang hingga hari ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum presentasi atau melakukan diskusi diabetes mellitus di Sibda, masih punya waktu hingga nanti pukul 00.00 untuk segera diselesaikan karena katanya masih kurang 8 kelompok gitu kalau nggak salah gitu. Jadi kalau tidak dilakukan segera hari ini, nanti tidak akan ada penilaian dari Bu Erni gitu ya. Oke, itu saja sekiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman di sini yang sudah berperan aktif juga, yang sudah mau menghidupkan video juga dan bisa menghidupkan video. Sudah, terima kasih sekali. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya N ya. Terima kasih, Bu. Yo.